Siapa? Ayo, siapa? Bu, mau nanya Bu, yang nomor 2, yang nomor di bagian apa tuh analisis yang profitnya itu yang masih kurang ngerti Bu. Ya, memang yang merumuskannya yang bagian itu belum tepat. Ya, ini kan atau kita baca dulu ya. Kita baca dulu soalnya kembali. Ini yang benar ya. Loh, kok nggak ada? Oh, ini yang untuk kuliah nanti ya. Oh iya, salah. Ini ya. Udah kelihatan kan ya? Sudah Bu. Ya, ini kan diinginkan untuk merecover ya. Diinginkan merecover limbah panas yang dikeluarkan atau yang dibawa oleh gas yang meninggalkan furnace. Ini memiliki kecepatan alir 60.000 pon per jam, kapasitas panasnya 0,25 BTU per pon per derajat Fahrenheit, dan di suhu masuknya itu 500 derajat Fahrenheit, jadi masih lumayan tinggi ya. Saya lihat kalau bisa ubah ke Celsius. Yang jelas 212 itu kan 100 derajat Celsius ya, 212 derajat Fahrenheit, 100 derajat Celsius, jadi ini jauh di atas 100 derajat Celsius. Ini supaya bisa direcover, ini diinstal atau mestinya diinstal suatu alat penukar panas. Nah, alat penukar panas ini memiliki koefisien perpindahan panas menyeluruh U ya, besarnya 4 BTU per jam per feet kuadrat derajat Fahrenheit. Ya, sebenarnya angka-angka ini nggak usah dipikirkan juga nggak apa-apa, ini kan tidak tidak ditanyakan untuk sampai menghitung kan ya. Hanya sampai persamaan aja. Untuk menghasilkan, ini harapannya steamnya yang didapat itu steam jenuh ya, 220 derajat Fahrenheit, jadi sekitar 1 atmosfer lebih sedikit ya, dari saturated water. Jadi dia memasukkan memasukkan air, nanti harapannya airnya itu berubah menjadi uap setelah dilewatkan ke alat penukar panas yang sumber panasnya itu berasal dari ini gas buang ya. Panas laten penguapan air itu besarnya 1000 BTU per pon, dan nilai jual steam itu ini ya 0,75 per 1000 pon, dan biaya instalasinya itu berapa ini? 1 feet kuadrat per tahun ya. Ini berarti saudara bisa sebenarnya angka-angka ini nggak usah dipikirkan, kalau dipikirkan berarti harus dikonsistenkan ya, misalnya karena ini per tahun berarti nanti flow rate-nya juga dibuat per tahun gitu ya. Tapi saya kira yang penting logikanya ya, logikanya. Terus pertanyaannya, what are the variabelnya apa saja yang ada di sini? Variabel yang terkait itu apa saja? Kemudian find the degrees of freedom. The degrees of freedom itu derajat kebebasan. Jadi derajat kebebasan itu misalnya apa, 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Kemudian apa saja fix variabelnya atau variabel yang sudah tetap ya, variabel yang tetap, fix variabelnya apa saja. Kemudian ini yang mungkin yang masih, kemudian ini apakah objektif fungsinya itu berarti fungsi tujuannya itu apa? Ini kan berarti fungsi tujuannya
ya suatu persamaan kan yang menghubungkan. Nah, kalau ini berarti ya suatu ini kan ada value of steam ini sekitar sebesar 0,75, tetapi ada biaya instalasi sekian itu ya. Artinya objective function itu nanti dari nilai jual atau nilai rupiah, nilai ekonomi dari si harga steam dikurangi biaya instalasi. Nah, nilai ekonomi dari steam itu tergantung pada banyaknya steam ya yang bisa diproduksi. Sementara nilai biayanya itu tergantung pada luas bidang transfer ya, penukar panas yang harus dipasang ya. Jadi yang menghubungkan ini objective function-nya itu merupakan ini harga steam dikurangi dengan harga biaya instalasi dalam bentuk persamaan. Persamaan yang menghubungkan adalah kalau ini tentu saja harga jual steamnya dikalikan banyaknya steam yang diproduksi. Nah, supaya konsisten ya nanti per tahun ya, dibuat per tahun itu berapa. Misalnya M atau ini kan saudara masih tuliskan dalam bentuk variabel kan. Jadi massa steam atau massa air yang diubah menjadi steam itu nanti sebagai variabel, dan ini yang luas perpindahan panasnya juga sebagai variabel. Nah, objektif fungsinya adalah OF atau mungkin profit gitu ya. Profit adalah atau selain profit disebut apa ya, kalau supaya maksimum kan hasil yang diperoleh ini atas selisih antara harga jual steam dengan biaya instalasi alat penukar panas itu semaksimum mungkin. Nah, supaya itu maksimum, itu nanti saudara pilih desain variabelnya apa. Desain variabel itu yang nanti bisa kalian ubah. Ya. Nah, kemudian ini kalau ini derive the equation connection the profit and its variable, berarti ini yang itu algoritma itu ya, algoritma dari desain variabel yang terpilih nanti masuk ke persamaan berapa, hasilnya apa, variabel apa, terus nanti sampai mencapai ke objective function gitu ya. Intinya jadi yang tadi yang merumuskan ini tadi yang objective function kelihatannya yang belum tepat ya. Nah, tapi mungkin sudah ada yang tepat, tapi saya baru membaca 3, kalau saya baru membaca 3 kebetulan belum tepat. Dan saya membaca 3 secara acak, tidak urut ABC, tapi secara acak. Sekarang udah bisa dipahami belum? Sudah ya? Nah, kita bisa lihat yang punya. Saya masih bingung, Bu. Bingung. Saya masih bingung yang menentukan apa biaya heat exchanger-nya tuh, Bu. Kalau lihat contoh punya cutting itu kan apa nilai C dikali A 10 pangkat 6 A kali 0,6. Kok dipangkatkan 0,6, Bu? Luas heat exchanger-nya? Oh ya. Ya, kalau itu kan sebenarnya suatu ini saja sih sebenarnya suatu indeks ya. Indeks untuk harga alat penukar panas ini khususnya itu makin luas itu makin tinggi harganya ya, makin tinggi harga. Itu saya kira sudah bisa dipercaya ya, makin luas makin tinggi untuk bahan konstruksi yang sama ya, untuk jenis dan bahan konstruksi yang sama. Itu untuk HE A-nya makin besar itu makin mahal. Namun peningkatan harga itu tidak
linear ya, tidak linear. Umumnya mengikuti sexten atau pangkat 0,6 tadi. Itu umumnya. Tapi kalau kalian mau lihat di buku mungkin Aris Newton atau di Peter ya, itu sebenarnya berbeda-beda. Ada yang 0,5, ada yang 0,6. Nah, ini dalam hal ini kita menggunakan saja sih, kita memilih aja, kita menggunakan indeks yang 0,6. Itu umumnya ya, umumnya. Tapi kalau mau sebenarnya yang ada di tabel misalnya di buku Aris Newton atau di buku Peter mungkin ya, itu juga sebenarnya pendekatan juga, sebenarnya tidak persis amat, tetapi yang jelas tidak linear ya, tidak linear. Misalnya ada tangki itu pangkatnya 0,5. Nah, kebetulan di soal tadi kan tidak diketahui ya. Kalau tidak diberi informasi ya, kalau tidak diberi informasi sebenarnya sih kalian boleh mencari dari sumber informasi, misalnya ternyata pangkatnya 0,5 ya enggak apa-apa, pangkatnya 0,5 atau pangkatnya 0,6, tapi memang yang umum digunakan itu untuk prediksi kasar, ini kan prediksi kasar itu menggunakan pangkat 0,6 begitu ya. Ya itu pendekatan sih sebenarnya, pendekatan untuk menentukan harga alat dengan kapasitas yang berbeda. Kalau yang alat penukar panas itu memang kapasitas atau harga itu terutama dipengaruhi oleh luas bidang transfer yang A tadi, dan biasanya menggunakan itu pangkat 0,6. Seperti yang kita bahas di minggu-minggu sebelumnya kan kita ini ya membahas HE ya, membahas HE itu menggunakan pendekatan 0,6. Coba saya lihat ya. Di persamaan yang HE sebelumnya itu kan memang diketahui. Itu contoh yang Itu tadi kelewatan, Bu. Ini loh. Nah, ini kan mengikuti ya, ini yang pangkat 0,6. Nah, ini memang kadang-kadang ada yang mengambil 0,5, tapi memang kebanyakan menggunakan 0,6. Kalau mau lebih menggunakan sumber yang lebih valid, saudara bisa mengambil di textbook. Salah satunya Aris Newton atau Peter ya, Aris Newton atau Peter. Saya nggak tahu di ekonomi teknik menggunakan buku apa ya. Kalau Aris Newton itu memang buku sudah kuno, ya kuno, cuma saya lihat-lihat, saya cari-cari buku yang baru itu kok kelihatannya belum ada ya. Kecuali kalau diktat memang sudah ada banyak sih yang baru, yang diktat ekonomi teknik kimia itu memang sudah banyak, tapi kelihatannya diktat yang baru juga mengacunya ke Aris Newton. Jadi begitu, mengapa 0,6 sebenarnya ini dari pendekatan harga yang tergantung untuk HE ya, tergantung pada luas bidang transfer. Itu. Gimana? Bisa ya? Insya Allah Bu Anis. Ya, oke. Bu, artinya biaya aliran umpan itu berarti biaya aliran umpan dikali dengan nilai P tadi dikurangin dengan biaya instalasi, berarti kan biaya instalasi kan berarti yang H ini ya Bu? Iya. 0,6 ini dikali dengan nilai C-nya tadi Bu. Nilai C itu apa tuh? Oh iya, nilai C tadi. C tadi harga apa? Ini biaya instalasi HE ya? Iya Bu. Ya, ini kan berarti ini
Iya, nanti dikalikan ini. Yang untuk HE-nya. Berarti Untuk alirannya kan pakai fluoride yang M ini Bu, 60.000. Oh, bukan. Kalau Bukan, Bu. 6.000 kan ini kan gasnya. Nanti aliran air yang bisa diubah menjadi steam. Air yang akan kita ubah menjadi steam. Kalau ini kan sumber panasnya. Yang 60.000 ini sumber panasnya. Kalau ini ya yang berubah menjadi steam itu kan berasal dari air. Air yang masuk pada suhu ya, yang suhunya 220, air jenuh, terus setelah masuk ke HE dia akan berubah menjadi uap air. Nah, uap air itulah yang harganya ini 0,75 dolar per 1.000 pound ya. Makanya ini nanti nilai F-nya ya. F itu apa ya? Yang ini, ya kan tergantung kalian menamai variabel. Kalau F biasanya yang ini, ini kebetulan menggunakan M kecil ya. Iya Bu. Ya tergantung kalian menggunakan variabel apa. Yang jelas ini massa air jenuh yang diubah menjadi uap jenuh ya. Harganya uap jenuh itulah yang memiliki nilai ekonomi. Ya, bisa ya. Kita coba lihat ya, punya siapa yang merasa ingin dibahas? Ayo, siapa yang mau dibahas? Punya siapa ya? Ya, saya buka aja ya. Ini siapa ya? Ada yang pengen menyampaikan? Ini ada yang tulisannya jelas ya, yang tulisannya jelas. Ini ada yang ditulis tangan, ada yang atau semua ditulis tangan. Ada yang diketik juga ya. Mau punyanya siapa? Yang mudah dibaca punya siapa yang tulisannya jelas? Nah, saya baru buka beberapa ini. Coba saya buka punyanya Salsabila. Ya. Kita lihat saja. Saya kebetulan belum baca yang punyanya Salsabila. Kok lama ya? Nah, kalau yang di bagian atas itu ya, tadi soalnya saja. Terus ini diketahui ini berarti yang ini fluida panasnya ini turun ya, suhunya dari 500 ya, suhu masuknya 500 ya, berarti nanti suhunya harus turun ya. Ini sudah benar ya dinyatakannya, nanti akan turun, nggak tahu turunnya jadi berapa, tetapi masanya tetap ya, masanya tetap dan fasenya juga tetap ya, fasenya tetap. Kemudian ini untuk mungkin untuk air itu tidak perlu atau sebaiknya tidak disebut sebagai refrigeran ya, karena ini yang refrigeran itu istilah yang digunakan untuk pendingin yang di bawah air ya, di bawah suhu air. Bahkan kalau yang di bawah suhu air masih agak dekat saja biasanya menggunakan istilah chiller ya. Refrigeran biasanya yang sudah di bawah suhu 0 derajat Celcius itu biasanya baru disebut sebagai refrigeran. Jadi ini istilah saja ya, nanti saudara ganti ini air gitu ya. Air jenuh ya, air jenuh. Air jenuh, air apa jenuh itu maksudnya cair jenuh, air cair jenuh pada suhu 220 derajat Fahrenheit. Kemudian yang dikeluar ini sudah betul, ini steam ya, steam. Nah, kalau ini menggunakan lambang F ya, yang jelas lambangnya harus beda ya. Ini sudah
beda lambangnya. Ini juga, ini kalau untuk aliran masanya sama ya, karena tidak ada massa yang hilang, asumsinya pasti begitu. Dan suhunya juga sama ya, suhunya ini 220, ini juga 220 derajat Fahrenheit. Kemudian ini langsung ke persamaan ya. Ini variabelnya ditulis di mana ya? Oh ini nulisnya ditulis di bawah. Ke persamaan dulu sih, Salsabila. Ya, ada baiknya kalau menurut saya itu sebaiknya dimulai dari variabelnya apa saja dulu itu. Variabelnya apa saja itu. Saudara kan bisa identifikasi dari gambar ini kan. Dari gambar ini akan kelihatan variabelnya apa saja. Nah, sehingga kalau ini variabelnya ada M tadi massa massa gas ya, massa gas buang ya, massa. Oh ini variabel tapi yang variabel fix ya, variabel yang sudah tetap. Ya ini benar, ini M betul. T-in tadi apa? T-in ini ya, T-in juga betul. Kemudian T apa ini? T apa ini ya? TSOT itu apa ini? Ini T apa ya? T apa Salsabila? Enggak. Itu suhu yang itu Bu, yang dari refrigeran cair. Oh, suhu air ya. Suhu air jenuhnya itu ya 220 ya. Iya Bu. Oh ya suhu ya tadi kembali ke jangan sebut refrigeran air ya. Air saja, air cair jenuh. Nah, ini ya sudah betul. Nah, ini kan boleh juga disebut ini suhunya juga fix variabel. Kemudian CP ya bisa, kemudian lambda U itu juga sudah tertentu ya nilainya. Nah, kemudian ini kan fix variabel. Kemudian variabel yang ini maksudnya variabel yang belum diketahui ya. Variabel yang belum diketahui, ini ada Q, panas yang ditransfer. Kemudian F tadi ya. Ini F itu banyaknya air yang akan diuapkan, alirannya berapa gitu. Kemudian T2 itu suhu gas yang keluar, ya betul ini juga. Kemudian A adalah luas bidang transfer, dan delta T itu ya suhu di antara HE dengan di antara kedua itu fluida panas dan fluida dingin, sehingga itu merupakan delta T log min ya, delta T log min. Kemudian jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada komentar yang sampai di sini? Ya, itu sudah sama mungkin ya, variabel yang belum diketahui ada 5. Kemudian persamaan, jumlah persamaan, kalau HE saya kira udah hafal kali. Ada 4 ya, 1 ini neraca massa. Kok neraca massa? Neraca panas ya harusnya. Neraca panas ini. Ini neraca panas untuk apa ini? Untuk gas ya, ini supaya lebih spesifik, lebih jelas, ini sebenarnya persamaan 1, ini adalah neraca panas untuk gas ya, gas buang, yang turun suhunya dari T-in sampai T2 ya. Ini, jadi bukan neraca massa ya, mungkin hanya salah tulis saja. Kemudian yang persamaan kedua, ini neraca panas air. Nah tadi karena menggunakan F ya. F kemudian dikalikan lambda. Kemudian neraca panas untuk alatnya.
syaratnya HE, G sama dengan U dikalikan A delta T. Tapi delta T di sini adalah delta T log min yang ditulis dengan persamaan 4. Ya. Jadi delta T1 dan delta T2, kemudian len delta T1 per delta T2. Nah, ya, persamaannya ada sekian sehingga degrees of freedom-nya, kalau ini desain, ini mungkin ya jumlah variabelnya, ini jumlah variabel dikurangi jumlah persamaan, itu adalah derajat kebebasan atau degrees of freedom, atau kalau mau menggunakan desain variabel itu jumlah desain variabel ya, degrees of freedom, derajat kebebasan, atau jumlah desain variabel. Nah, kalau desain variabelnya apa? Nah, itu nanti dari 5 ini mana yang akan dijadikan sebagai desain variabel. Tapi kalau degrees of freedom itu sama dengan jumlah dari desain variabel. Nah, karena di sini variabel yang tidak diketahui atau belum diketahui ada 5 dan persamaannya ada 4, maka degrees of freedom-nya itu sama dengan 1. Ya. Maaf tadi terputus ya, kalau hari Senin itu nggak tahu ya, hanya sering terputus. Saya udah tidak open video supaya stabil, ternyata ada kendala juga. Ya, kita lihat kembali. Ya, kita kembali ke sini. Nah, ini kita lihat untuk yang persamaan 1, ini variabelnya apa saja. Variabelnya apa saja ini? Ya, ini yang neraca panas gas ya, itu ada Q, ada T2, kemudian ya ada Q, ada T2 karena yang lain sudah tertentu ya nilainya. Kemudian yang persamaan 2 itu ada Q, ada F ya, betul. Kemudian yang persamaan 3 itu ada Q, ada A, ada delta T ya, betul. Kemudian yang persamaan 4 itu delta T log min ya, berarti variabelnya itu ada delta T dan ini ya, delta T log min dan T2, karena yang delta T1, delta T2 ini kan sebenarnya kalau kan ya persamaan yang saling tergantung ya, jadi nggak bisa nggak boleh nanti saudara tulis masing-masing, nanti persamaannya kebanyakan. Kalau persamaannya kebanyakan nanti nggak ada desain variabelnya, padahal itu secara analisis itu harusnya ada desain variabelnya. Nah, kemudian ini Salsabila melakukan atau cara menemukan desain variabel, Salsabila menggunakan urutan. Yang pertama, ini kita lihat ya di sini yang apa namanya, yang hanya berisi satu variabel adalah F dan A ya, F dan A. Jadi sebenarnya boleh ini mau nyoret F atau mau nyoret A. Nah, ini kebetulan Salsabila nyoret yang F ya. Nah, sehingga
Untuk persamaan 2 ini diberi nomor 4. Kemudian setelah dicoret yang F, ini kita lihat kembali, ini ternyata yang berisi satu variabel itu di kolom A ya, berarti A kita coret ya. Nah, dicoret, nah maka persamaan 3 ini diberi nomor 3. Terus kita lihat kembali, ya kalau jadi gambarnya jadi satu memang harus lebih cermat ya, harus lebih cermat nanti yang sudah dicoret yang mana gitu ya. Terus kita lihat kembali ini karena yang delta T di baris ketiga ini sudah dicoret, maka yang tinggal satu variabel itu adalah delta T logmin ya, delta T logmin, sehingga ini mau nggak mau ini yang kita coret ya. Nah, sehingga kalau seperti ini yang ini kan dicoret ya, dicoret berarti ini masih ada satu lagi yaitu yang T2 yang tinggal satu variabel dalam satu kolom ya, sehingga ini kita coret lagi, ini diberi nomor 1. Nah, dengan demikian si variabelnya adalah apa ini? Desain variabelnya apa kalau seperti ini? Kok ini tadi dicoret nomor 4 ini toh? Ini tadi masih berapa toh? 1. Oh iya udah kecoret. Oh si Salsabila milih yang dicoret nomor 4 itu Ki ya, Ki, sehingga si Ki itu diberi nomor 4 dan ini berarti kan yang tersisa di baris pertama. Nah ini diberi nomor 1. Artinya kalau seperti ini berarti si Salsabila itu memilih T2 ini sebagai desain variabel. Nah, desain variabel, terus kita coba algoritmanya bagaimana. Nah, mestinya ini nanti kita harus input ya, T2 dijadikan sebagai data input dengan nilai sembarang. Nah, kalau nilai sembarangnya berapa? Karena tadi nilai suhu inputnya tadi adalah 500 derajat Fahrenheit, kemudian suhu steamnya adalah 220 derajat Fahrenheit. Itu kalau mau saudara hitung bisa dimulai dari misalnya di atas 220 pasti ya, di atas 220 dan di bawah 500 pasti, sehingga saudara bisa coba dihitung pakai Excel gitu ya, dihitung pakai Excel dengan alur seperti ini, nanti akan ketemu pada T2 berapa yang memberikan nilai maksimum, nilai objektif fungsinya tadi maksimum. Nah, algoritmanya ini dari T2 kita inputkan T2 misalnya 215 tadi 220 ya. Misalnya 225 gini. 225 saudara masukkan, dan nanti dengan persamaan 1 ini akan memperoleh nilai Ki ya, akan memperoleh nilai Ki. Kemudian kalau di persamaan 4 itu sebenarnya persamaan 4 itu inputnya inputnya Ki ya, inputnya Ki nanti akan memperoleh F ya. Ini apa ya yang ini? Ini harusnya kan ini kalau dilihat, oh ini yang persamaan 4 ini delta T, oh ya betul, saya kira tadi persamaan 4, betul, ini inputnya T2 akan dengan persamaan 4, ini karena urutan yang kedua ya, akan didapatkan delta T log min. Kemudian dengan Ki yang sudah terhitung, kalau kita memasukkan nilai T2 ini kan Ki yang sudah terhitung, kita bisa menggunakan persamaan berapa ini? Persamaan
tapi kalau mau sesuai dengan urutan, tapi sebenarnya ini sama ya, sama anunya. Ini bisa ke sini, toh ini langsung ke objective functionnya. Nah, ini kalau mau sesuai urutan hasil analisis kita, nah ini yang kita masukkan ya, dari hasil persamaan 1 dan delta T log min dari persamaan 4 nanti akan diperoleh luas bidang transfer atau A. Nanti akan ketemu objektif fungsinya atau terhubung dengan objektif fungsinya. Kemudian untuk yang persamaan 2, nah ini dengan inputan Q dengan persamaan 2 akan diperoleh nilai F ya. F kemudian dikalikan tadi harga steamnya, nah nanti akan bisa digunakan untuk menghitung objektif fungsinya. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan F dan A, ini nanti akan bisa dipakai untuk menghitung objektif function. Nah, begitu seterusnya. Tadi misalnya T2 kita mulai dari 225, nah, terus nanti naik 230, nanti hasilnya berapa, 235, atau karena pakai program mungkin saudara memulai dari 221 gitu juga nggak masalah. Nanti dicari yang nilai profitnya ini maksimum itu pada T2 berapa gitu. Ya, jadi secara prinsip ini pekerjaannya ya salsabila sudah bagus ya, tinggal tadi yang ini yang variabel-variabel ini istilah-istilah ini dibuat yang lebih lazim ya. Untuk air ya jangan disebut refrigeran. Kemudian untuk neraca, ini neraca panas tadi sebaiknya disebut ini neraca panasnya apa, karena di sini kan ada 3 neraca panas. Kalau yang ini yang sudah disebut neraca panas air yang berubah menjadi steam, ini neraca panas alatnya, HE-nya yang paling atas, ini mestinya ditulisnya sebagai neraca panas gas ya, neraca panas aliran gas. Itu saja yang saya kira sudah bagus dan tulisannya juga cukup jelas. Berkomentar atau membandingkan dengan hasil pekerjaannya. Kalau ada silahkan. Kalau sudah cukup jelas bisa kita lanjutkan. Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Ya, terima kasih. Nah, sudah cukup jelas. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Bentar ya. Saya sebentar. Saya cari filenya dulu. Tadi udah kebuka, nanti tak tutup lagi, tadi lupa. Tadi di pertemuan nomor 4. Ya, kita akan coba lakukan analisis sistem untuk kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda yang juga sering kita jumpai dalam bidang teknik kimia, teknik kimia nuklir
juga sering menjumpai ya kasus semacam ini. Ya, analisis sistem pada ekstraksi padat cair. Di mana kalian menemukan fenomena ekstraksi padat cair untuk bidang teknokimia nuklir? Di mana? Ada proses apa? Pemungutan apa atau menghilangkan apa? Ada nggak di praktikum teknik pemisahan atau proses kimia, proses industri kimia atau apa? Ada nggak? Pernah nggak praktikum teknik pemisahan? Ekstraksi dari kelapa sawit juga, Bu. Ekstraksi minyak kelapa sawit. Iya, Bu. Oh, dari daging kelapa sawit diekstraksi. Iya, Bu. Ya. Kalau selain itu ada nggak? Biasanya kalau waktu praktikum semester 1 tuh ekstraksi padat cair tuh dari tanaman, Bu. Oh, dari tanaman. Oh, gitu ya. Dan senyawa warnanya saja. Azulnya gitu saja. Ya. Oh iya. Ya. Kalau soalnya yang di semester-semester belakangan terus itu ya offline offline-nya terbatas itu ya. Jadinya mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan acara praktikum yang umumnya dilakukan. Mungkin ada juga misalnya pemungutan uranium, ya, penghilangan pengotor dari uranium itu kan, kalau itu cair-cair ya, umumnya cair-cair. Kalau karena fasenya diubah dulu ke fase air baru ditambah solvent. Tapi kalau pada cair tadi contoh pemungutan minyak dari daging kelapa sawit atau pengambilan santan dari minyak juga bisa itu dari kelapa, itu juga ekstraksi padat cair. Biasanya selain disebut ekstraksi padat cair itu disebut sebagai apa ya? Kalau ekstraksi padat cair itu istilah yang banyak digunakan, yang sering digunakan selain ekstraksi, kalau pelindian, selain Bu. Pelindian ya, ada yang menyebut sebagai pelindian atau leaching ya, bisa sering disebut sebagai pelindihan atau leaching di pengelolaan limbah. Kita juga ada juga untuk uji apakah mampu lepas atau enggak limbah yang sudah dipadatkan, itu dengan diuji pelindian ya, ada yang menyebut sebagai pelindian atau leaching. Ya, kita akan mencoba melakukan analisis sistem pada kasus ekstraksi padat cair atau leaching ya. Ya, kita sering menjumpai kasus pengungukan suatu komponen dalam padatan menggunakan pelarut ya, seperti tadi memungut minyak atau memungut zat warna. Jadi kita berharap dengan memasukkan pelarut atau solvent itu nanti komponen yang kita harapkan atau mungkin kadang komponen yang tidak diinginkan itu berpindah ke fase solvent atau fase pelarut ya. Nah, ini proses ini sering disebut sebagai ekstraksi padat cair atau leaching atau pelindihan ya. Apabila pelarut yang digunakan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu dilakukan recovery pelarut ya. Nah, proses recovery ini dapat dilakukan dengan cara menguapkan sehingga pelarut akan berubah menjadi uap. Nah, setelah itu diembunkan atau dikondensasikan dan dapat digunakan kembali. Ya, ini mungkin secara global ekstraksi
pelarut itu umumnya dilakukan seperti ini. Nah, misalnya ini ada umpan, misalnya F, ini kita untuk kasus dalam kehidupan sehari-hari ya, meskipun kalau untuk mengut santan itu hanya menggunakan air ya, biar saja ini kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami ini ceritanya. Nah, misalnya ini ada F kilogram per jam berisi santan dengan konsentrasi X0 kilogram A per kilogram padatan. Nah, ini diekstraksi atau dilicing atau dilindih sehingga nanti diperoleh konsentrat ya, konsentrat santan yang kadarnya YP kilogram A per kilogram air. Ya, kalian nanti bisa kalau untuk apa tadi yang pemungutan zat warna mungkin boleh juga. Nah, ini misalnya ini harga umpan, ini harga umpannya ini CF, ini dolar per kilogram. Sementara harga produknya CP dolar per kilogram dan ongkos penguapan air misalnya ini CV dolar per kilogram. Kita ingin mencari kondisi yang dapat memberikan keuntungan atau profit yang maksimum. Jadi dari cerita ini objektif fungsinya adalah profit ya. Profit ini bisa dihitung dari harga produk dikurangi harga umpan dikurangi dengan ongkos penguapan air ya. Kalau air tidak perlu direcovery mungkin ya. Karena mungkin lebih murah lebih murah kalau ditambah air fresh ya, air freshnya yang diperbanyak ya. Mungkin ya sebenarnya begitu. Tapi ini sebagai contoh ya, ini kita anggap saja nih si airnya itu kita atau solvennya kita recovery yang ada biaya ini. Nah, jadi objektif fungsinya atau fungsi tujuannya adalah profit yang merupakan selisih dari harga jual produk dikurangi biaya-biaya. Nah, biaya di sini adalah harga umpan dan biaya untuk merecovery atau memungut si solvent yang dalam hal ini sebenarnya solventnya cukup murah ini air, tapi mungkin ini menggunakan air yang aquabidas gitu ya, jadi ada nilai ekonominya karena misalnya kalau santannya itu harus bebas dari apa yang biasanya terdapat dalam air tanah misalnya tidak baik. Nah, kita memungut kembali kan nanti diuapkan kan tidak terkontaminasi ya. Itu cerita pengembangan saja. Nah, ini tadi kalau kita tuangkan ya dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar. Jadi tadi pada pemungutan santan mungkin ini juga informasi cerita itu. Ini kelapa biasanya yang berupa padatan itu ya, daging kelapa itu padatan yang sudah diparut atau dikecilkan ukurannya. Ya, mungkin kalau di industri ya marutnya mungkin pakai teknik mungkin penggilingan atau apa yang lebih mudah gitu ya, yang lebih mudah dilakukan untuk kapasitas yang besar. Ini ekstraksinya menggunakan air secara cross current. Ini gambarnya ya. Kemudian di sini umpan F kilogram per jam berisi santan dengan konsentrasi X0 tadi kilogram A per kilogram padatan diekstraksi sehingga
hasil akhirnya itu memiliki konsentrat santan yang kadarnya ini JP kilogram A per kilogram air. Nah, ini supaya efisien dan efektif, dan efisien. Ini ceritanya ekstraksinya itu dilakukan 2 tahap atau 2 stage, 2 tingkat, ya, 2 tingkat yang bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini ada umpan, jadi yang padatan mengandung santan, terus menghasilkan campuran, ya, campuran. Ini kita sebut sebagai es, ini ya. Kita beri ini campuran esnya itu adalah air, solvennya. Ini yang campuran yang mengandung solven dan berisi solven dan santan atau yang diekstrak tadi dengan kadar ini Y1 kg A per kilogram air. Nah, kemudian dari stage 1 ini keluar ini ya F ini, wah ini ceritanya padatannya nggak ada yang ikut ke fase S ya, ke fase S di bawah ya. Ini F dan X1. Ya, kemudian dimasukkan ke stage yang kedua. Ini banyaknya yang keluar dari stage 2 ini juga S dan tapi kadarnya tentu saja sudah berbeda ya, sudah berbeda, yaitu di sini Y2, ini Y1 tentu saja Y2 itu lebih kecil daripada Y1. Nah, kemudian di sini arus yang keluar dari pengekstrak 1 dan pengekstrak 2 itu digabung, ya, digabung. Nah, sehingga di sini ada aliran atau mixing aliran, pertemuan 2 aliran, sehingga ini ada menjadi 2S ya, kalau ini S dan ini S, ini menjadi 2S dan kadarnya tentu saja akan berubah ya, bukan Y1 bukan Y2. Nah, ini kita sebut sebagai YM ya. Nah, kemudian di berikutnya ini yang keluar dari stage kedua itu ampasnya ya udah jadi ampas, kita tidak pungut lagi. Nah, mungkin masih mengandung ini X1 mengandung santan X1 kilogram A per kilogram padatan. Terus di ekstraktor yang kedua ini juga ada input ya, ada input solven ya, solven tidak mengandung padatan ya. Terus di bagian berikutnya ini setelah dicampur antara fase yang keluar dari ekstraktor, pengekstrak, alat ekstraksi yang tentu saja ini sebenarnya tidak hanya satu kotak gini ya, mesti ada fenomena mixing dan filtrasi ini. Tapi kita gambarkan sebagai satu kotak saja. Nah, di sini solvennya itu sebagian kita recovery ya, kita recovery tentu saja ini dilakukan proses penguapan gitu ya. Tapi tadi ceritanya penguapannya sudah disebutkan si harganya ya, biayanya. Kemudian di sini akan menghasilkan produk ya, produk P kilogram S per jam dan kadarnya adalah YP kilogram A per kilogram air. Ini produk yang akan dijual. Nah, tentu saja di sini ini meskipun sebagai solven itu kita recover atau kita pungut,
karena di produk ini membawa air juga ya, pasti membawa air kan di produknya ini. Nah, maka ini diperlukan solvent make up ya, solvent baru gitu ya. Meskipun tidak sebanyak kalau kita tidak melakukan pemungutan ya. Nah, kita diminta untuk menganalisis sistem ini. Nah, dari cerita ini ya sebenarnya objektif fungsinya itu apa ini? Nah, ini tidak dinyatakan secara eksplisitnya. Sebenarnya objektif fungsinya apa ini? Kemudian variabel-variabelnya apa saja? Desain variabelnya apa? Degrees of freedom-nya ada berapa? Ya, sebenarnya pertanyaannya serupa ya dengan kasus yang sudah kita bahas, ini hanya lupa nggak tertulis di sini. Ya. Nah, kemudian sebenarnya tadi sebelum ini mungkin kita tuliskan ini ya variabelnya. Ini tadi kalau dari gambar tadi kan ini ada S, variabelnya ada X1, X2. Kalau X0 kan diketahui ya, kemudian Y1, Y2, YM, V, dan P ya. Jadi kalau dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau dari hitungan di sini ada 8 variabel. Kemudian ini ada berapa persamaan. Nah ini persamaannya bisa kita jabarkan dari neraca massa ya. Ini neraca massa di ekstraktor atau alat ekstraksi yang pertama. Ya. Ini F dikalikan X0. Ya, kalau kita lihat gambarnya tadi ya. Oh mungkin mumpung saya ingat juga mengingatkan aja, kalau kita memiliki sistem yang bertingkat-tingkat gini, kalau kita menuliskan arus kemudian ada variabel yang berubah-ubah dari state 1, state 2, state 3, ini ada diberi kode subgrid, ini yang subgrid di sini menunjukkan itu asal arusnya dari mana. Jadi ini karena dari ekstraktor yang pertama, maka X di sini adalah X1. Kemudian X2 ini karena keluar dari ekstraktor yang kedua. Nah ini meskipun bukan suatu harga mati, tapi ini konvensi ya. Kalau kita baca di buku-buku, textbook itu yang baku atau yang sudah layak digunakan itu biasanya menggunakan konvensi ini. Saya sih kelihatannya untuk buku-buku yang atau textbook yang sudah digunakan secara internasional mengikuti konvensi seperti ini. Nah, jadi ini neraca massa di ekstraktor pertama kita bisa tulis dengan persamaan 1. Nah, saya kira ini bisa dipahami ya, ini mudah. Dan kita juga menggunakan pendekatan bahwa arus-arus yang keluar dari ekstraktor ini sebenarnya tadi kalau ekstraktor padat cair ini sebenarnya satu ekstraktor itu mungkin terdiri atas satu yang untuk mencampur dan satu untuk memfilter. Kalau cair-cair itu ada satu mixer, satu setter setiap stage itu minimal itu ya ada satu mixer, ada satu setter. Nah kita juga biasanya berasumsi bahwa arus-arus yang keluar dari alat ekstraktor itu berada dalam kondisi kesetimbangan ya, kesetimbangan sehingga berlaku dengan persamaan 2 ya, berlaku seperti persamaan 2 atau Y1 sama dengan K dikalikan X1. Nah, ini kan yang X1 itu kan kadar A di fase padat, sebenarnya Y1 yang di fase air. Ya. Ini persamaan
kesetimbangan. Mungkin di kuliah pemodelan matematik dan metode numerik juga dibahas ya. Kalau nggak salah, kalau dulu itu mulainya biasanya modelnya yang ini ekstraksi cair-cair tapi asam asetat apa ya, kalau nggak salah itu yang biasa digunakan, yang diambilkan dari textbook. Ya, ini di ya kesetimbangan di ekstraktor yang pertama. Kemudian di ekstraktor yang kedua, ini neraca massa A-nya bisa kita tulis dengan persamaan 3. Persamaan 3 ini F kalikan X1 sama dengan F dikalikan X2. Ini tadi yang X itu yang di bawah atau kadar yang ada di fase padat, sedangkan Y itu yang di fase solvent. S dikalikan Y2, ini persamaan 3. Nah, di ekstraktor yang kedua juga berlaku kesetimbangan ya, di arus-arus yang keluar ya, di arus-arus yang keluar itu berlaku kesetimbangan, atau bisa kita tuliskan ini Y2 sama dengan K dikalikan X2. Nah, ini di ekstraktor yang kedua. Kemudian tadi ada arus yang arus yang dicampur atau pertemuan arus yang membawa Y1 dan Y2, maka nanti akan berlaku persamaan 5 ya, berlaku persamaan, ini kok persamaan 6 harusnya di sini ya. Berlaku persamaan, ini kelihatannya ada ini yang tadi di neraca di pencampuran yang keluar dari ekstraktor 1 dan ekstraktor 2, ini maka akan bisa ditulis dengan persamaan 5. Kemudian di unit pemisah, maka yang unit pemisah tadi kan ini ya, memisahkan merecover air ya, sehingga air itu akan ikut di produk dan sebagian sebagai uap yang akan dikondensasi kemudian digunakan sebagai solvent kembali. Nah, sehingga di sini di unit pemisah untuk neraca massa totalnya, neraca massa total ini kelihatannya neraca total tetapi air ya, neraca massa airnya bisa kita tulis, ini kelihatannya total tapi air ini. Tadi karena coba saya lihat. Kita lihat tadi informasinya apa ya. S tadi kilogram and solvent. Oh, berarti begitu, ini berarti neraca massa total solvent ini. Kita neraca massa solvent. Ini bisa kita tulis dengan persamaan 6. Sedangkan neraca massa A di pemisah kita bisa tuliskan ini 2S dikalikan YM ya, karena tadi kita beri variabel YM yang keluar dari yang di arus pencampuran tadi, ini sama dengan V, ini ada V ya. V ini kan neraca massa, kelihatannya ada yang ya. Memang V-nya membawaan neraca massa A di pemisah. Kelihatannya ini ada yang kurang tepat ya. V-nya ini apa betul ada apa enggak ya? Nanti kita lihat ya, kok kelihatannya kalau dari neraca massa A mestinya hanya 2S dikalikan YM sama dengan V dikalikan 0 kan ya. Ini kecuali kalau V-nya itu masih membawaan. Kita coba dulu ya gini. Kok kelihatannya agak aneh kalau uap air itu membawa santan gitu. Tapi memang ini tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya untuk kasus yang umum tergantung seberapa beda titik didih antara yang kita ekstrak dengan solventnya. Nah, kalau dari cerita tadi kelihatannya ini enggak ada ini kelihatannya.
Kita beri tanda dulu ya. Sehingga dari sini kita akan bisa mengidentifikasi variabelnya apa saja. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 variabel dan ada 7 persamaan. Nah, sehingga degrees of freedom-nya atau number of design variable atau jumlah variabel perancangan itu sama dengan 8 dikurangi 7 atau sama dengan 1. Nah, sekarang yang mana variabel perancangan itu? Nah, saya kira sebenarnya sampai di sini kalau ini sudah benar, kalian bisa mencoba seperti yang kita sudah lakukan untuk kasus perpindahan panas. Jadi seperti biasa, cuma tadi ada masalah kalau V-nya ini tadi tidak, mana tadi ya? Tadi yang nomor 7 tadi 2S. Ini kok beda ya? Sebentar. Nomor 2S ditambah, ya kok di, ini beda ya. 2S sama dengan, 2S dikalikan YM sama dengan, oh ini ya kalau dari neraca persamaan 7 tadi coba kita lihat. Persamaan 7, kita lihat kalau itu neraca massa A di pemisah. Kita lihat ya, 2S dikalikan YM. 2S dikalikan YM, kalau itu neraca massa A, kelihatannya ya, JP dikalikan P kelihatannya. Ya, kalau kita mana berarti ini kelihatannya salah ini. Ya, nanti dicek ya. Kalian kalau dari logika tadi kan 2S dikalikan YM sama dengan P dikalikan JP ya. Ya ada. Ya ada, nggak apa-apa, nanti kita lihat. Nah, kalau ini misalnya nih kita hilangkan berarti masih sama atau enggak. Yang sesuai kelihatannya yang bagian ini kan ya. Ya ada, kita persamaan 1 tadi enggak ada masalah ya, sama ya. Berarti sudah ini S, kemudian X1, Y1, kemudian nomor 2 ini Y1 dan X1 persamaan 3, ini X1, X2, Y2 dan S, ini kemudian persamaan 4 itu Y2 dan X2, persamaan 5 ini Y1, Y2 dan YM, persamaan 6 ini adalah S, V dan P, kemudian persamaan nomor 7 ini S, kemudian YM, kemudian ini yang berarti yang kelihatannya yang nggak tepat di sini. Nah, kalau kita melakukan kesalahan di analisis ini, kemungkinan ada kesalahan di hasil penyusunan desain variabel kita ya. Katanya tadi ada yang kurang cermat. Berarti ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan, coba kita lihat. Oh di sininya hilang sendiri. Saya tadi enggak berarti. Ya. Ini berarti oke ya, ini kita berarti ini matrik yang berikutnya udah benar ini. Kita susun udah kita sudah dapat ya. Jangan dengan atasnya. Iya.
dulu terasanya mungkin lupa di atasnya nggak dicoret. Nah, kemudian seperti yang proses yang kita lakukan, dilakukan pencoretan kolom, kita mulai dengan kolom yang hanya berisi satu variabel, kemudian kita ambil titik potongnya, dicoret, kemudian persamaan itu diberi nomor dengan nomor yang terakhir ya. Nah, saya kira kalau itu. Nah, ya, ini dari hasil penyusunan matrik kita, ini yang hanya mengandung satu variabel itu di kolom V atau di variabel V. Sehingga ini kelihatannya mau nggak mau V itu harus kita coret nomor 1 ya. Kita coret nomor 1. Nah, kemudian ini persamaan nomor 6. Nah, kita beri nomor 7 yang nanti penyelesaiannya di urutan ke-7 begitu ya. Kemudian ini kita lihat ini hasil pencoretan kita yang menghasilkan kolom yang hanya berisi satu variabel itu hanya P saja ya, hanya P saja. Nah, sehingga di sini P harus kita coret ya, harus kita coret, artinya P tidak merupakan desain variabel. Nah, sehingga dengan mencoret P itu persamaan nomor 7 itu nanti menjadi urutan yang ke-6. Terus kita lihat kembali ini matriknya. Nah, ini ternyata ini JM ya yang hanya satu variabel, kalau yang bisa satu variabel hanya JM, sehingga ini JM tidak dijadikan sebagai desain variabel atau JM-nya kita coret yang ketiga. Nah, dengan mencoret JM sebagai pencoretan yang ketiga, nanti persamaan 5 kita coret. Nah, ini akan menghasilkan matrik. Nah, ini kalau saudara amati, ini nggak ada lagi yang variabelnya hanya satu. Ya, ini ada S-nya, ada 2, X-nya, X1 ini ada 3, X2 ini ada 2, Y1 juga ada 2, Y2 juga ada 2. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, kita perlu ngecek kembali persamaan kita. Nah, kelihatannya di sini ada persamaan yang tidak independen ya, tidak independen atau masih tergantung dengan persamaan yang dengan variabel yang lain. Ya, tidak independen itu artinya bisa diwakili dengan persamaan lain yang variabelnya itu akan berkurang gitu ya. Nah, sehingga kita perlu evaluasi kembali perumusan persamaan kita ya. Jadi ya, setelah berhasil melakukan pencoretan yang ketiga, nah tidak ada variabel dalam kolom yang bisa dicoret. Maka jika pencoretan dilanjutkan akan muncul penyelesaian dengan trial and error. Yang ini harus dihindari atau sebaiknya dihindari. Nah, oleh karena itu ini kita usahakan membentuk persamaan lain ya. Jadi persamaan yang kita susun tadi ada yang bisa kita gabungkan sebenarnya. Karena variabelnya itu bisa digantikan ya. Sehingga nanti variabelnya akan berkurang. Ya, jadi ini kita coba susun kembali ya, dengan menggabungkan persamaan ya, dengan menggabungkan. Jadi ini tadi neraca massa di ekstraktor 1 ya, neraca massa A ini kesetimbangan di ekstraktor 1. Nah, di sini ada kan persamaan kesetimbangan. Nah, sebenarnya ini bisa
kita persamaan 2 ini bisa kita substitusikan ke persamaan 1 ya. Karena ini saling tergantung ya nilainya. Kita bisa substitusikan ke persamaan 1. Nah, sehingga akan menghasilkan persamaan 1A ini ya. Ini kan di persamaan 1 tadi variabelnya yang ini bisa berkurang ya. Y-nya berkurang menjadi. Kemudian persamaan 3 dan 4 kita juga bisa gabungkan, nanti akan menjadi persamaan 3A gitu ya. Nah, sehingga nanti akan mengubah matrik ya, mengubah matrik ya. Tadi karena di persamaan 1 dan persamaan 3 ya, ternyata Y-nya itu bisa diwakili dengan X, ya, maka ini bisa kita coret ya. Kita coret sejak awal, kita coret, maka matriknya akan nih seperti ini. Nah, kalau kita sudah perbaiki analisis atau formulasi dari persamaan yang terlibat, maka dapatlah matrik yang agak berbeda ya, tadi ada berubah di persamaan 1 dan persamaan 3 yang mengurangi Y1 dan Y2. Nah, sehingga itu yang 3 pertama ya, karena tidak terpengaruh oleh penggabungan persamaan tadi masih bisa kita gunakan. Nah, sehingga setelah mencoret yang ketiga ini kita menemukan ada 2 yang memiliki satu variabel di satu kolomnya. Ya, satu variabel ya kita boleh mau mencoret Y2 dulu atau Y1 dulu. Ya, nah ini misalnya kita coret Y2 dulu. Nah, maka dengan mencoret Y2 nanti persamaan 4 ini akan dihitung ya di urutan yang keempat. Nah, setelah itu kita amati kembali. Ini ada X2 dan Y1 yang berisi satu variabel. Nah, kita boleh pilih mau Y1 atau X2 ya. Misalnya kita pilih Y1, ya, kita pilih Y1, maka ini Y1 kita pilih, nah berarti kita jadikan ini persamaan 2 itu menjadi urutan yang ketiga. Nah, setelah itu kita bisa mencoret, ini ternyata ada berapa ini, yang ini hanya ini ya, X2 saja ya, berarti mau nggak mau kita coret X2. X2 berarti persamaan 3 akan menjadi urutan nomor 2. Nah, sekarang ini tersisa 2 variabel ya. Kita bisa ini memilih salah satu karena dua-duanya hanya berisi satu variabel ya. Kita boleh mau menjadikan X1 sebagai desain variabel atau S ya. Tapi mungkin dengan beberapa pertimbangan ya. Kalau X1 itu nanti dampaknya apa, kalau S itu dampak terutama dari sisi ya, penginputan data dan perhitungan yang dipandang lebih memudahkan itu yang mana, itu yang kita pilih sebagai desain variabel. Nah, ini misalnya saya mencoret S solvent, ini artinya kita menggunakan persamaan 1 yang dihitung pertama kali dan desain variabelnya ini adalah X1 ya. Kita artinya di sini kita memilih desain variabelnya adalah X1. Nah, sehingga algoritmanya ya saudara bisa coba algoritma tadi betul atau salah ya. Jadi dengan inputan berarti yang kita ubah-ubah itu X1 ya, X1 sampai nanti di ujung yang dekat objective function itu tadi kan yang berpengaruh pada nilai profit adalah P dan V ya. Nah, sehingga
Kalau dari pengamatan ini sudah sesuai, yang bagian depan ini mungkin saudara bisa cek kembali dan kalian bisa mencoba dengan urutan pencoretan yang berbeda. Ya. Dengan urutan yang berbeda. Nah, kalau desain variabelnya, degrees of freedom-nya sama ya, degrees of freedom-nya sama, tapi desain variabelnya bisa berbeda ya. Jadi desain degrees of freedom-nya ya 1. Karena tadi selisih antara variabel yang belum diketahui dengan persamaan hanya 1. Nah, kemudian jenisnya apa? Atau desain variabelnya ini apa? Ini yang bisa berbeda-beda. Tadi kalau yang terakhir tadi dari analisis kita yang terakhir tadi, kita bisa antara S dan X ya, mana yang sebenarnya lebih menguntungkan, lebih memudahkan dalam perhitungan, itu yang kita tentukan. Kalau kita pilih S ya, itu mungkin variasinya itu sangat lebar ya, sangat lebar. Kalau kita pilih X, nah kalau X itu kan antara X1 tadi ya, antara 0 dan 1 gitu kan ya. Ya, relatif lebih mudah ya, relatif lebih mudah sehingga kita bisa pilih X1. Tapi nanti kalau saudara milih desain variabelnya berbeda, algoritmanya akan berubah ya. Nah, saya kira materi pada hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sudah bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Nggak ada yang ditanyakan? Saya kira cukup jelas, relatif mudah juga ya. Itu sebenarnya yang penting membiasakan saja. Untuk membiasakan, saudara dari contoh yang ada itu saudara menggunakan cara sendiri ya, artinya tadi urutannya coba dibedakan. Ya, kalau urutannya dibedakan, nanti kan algoritmanya akan berubah. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang baru mungkin belum sama sekali belum, itu kemungkinan kesulitannya pada saat menyusun persamaan yang dibutuhkan itu apa? Seperti tadi setelah kita evaluasikan ada persamaan yang saling tergantung ya, yaitu harus dihindari. Kalau ini tadi persamaan saling tergantung tetapi variabelnya juga digunakan di bagian lain sehingga jumlah variabel yang belum diketahui itu jumlahnya tetap ya, jumlahnya tetap. Nah, kadang-kadang kita melakukan formulasi jumlah persamaannya itu kalau dibandingkan antara variabel dengan jumlah persamaannya itu bisa lebih banyak dari variabelnya. Nah, itu perlu kita cek kembali. Biasanya kalau untuk kasus itu pasti ada yang sebenarnya persamaan itu saling tergantung dan bisa digabung dan variabel itu tidak digunakan di persamaan yang lain, itu biasanya bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau ada desain degrees of freedom-nya negatif, ya, itu perlu dicek kembali persamaan-persamaannya. Kemungkinan besar itu ada yang salah memformulasikan atau tidak tepat ya. Ya kalau dari persamaan sendiri-sendiri betul, tetapi sebenarnya ada persamaan yang tidak diperlukan, tapi dibuat persamaan secara mandiri. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Nah, itu akan terasa kalau tadi misalnya jumlah degrees of freedom-nya kok negatif, atau pada saat kita menyusun matrik kemudian mau mencari desain variabel kok di tengah jalan
tidak bisa mencoret lagi. Nah, itu kemungkinan besar kita melakukan kesalahan dalam menyusun persamaan atau kekurang tepatan dalam menyusun persamaan. Nah, itu mungkin yang perlu dicek dan dibiasakan. Enggak ada yang ditanyakan? Ya, kalau enggak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan hari ini saya kira bisa dicukupkan sekian. Minggu depan itu mungkin kita akan melihat sistem yang lebih sedikit lebih kompleks, yaitu untuk reaktor yang digunakan untuk reaksi endotermis, ya, sehingga membutuhkan HE. Dalam hal ini kita akan menggunakan koil pemanas yang untuk minggu depan. Nanti insya Allah materinya akan saya share. Mungkin sebenarnya di Google Class itu sudah ada materi semuanya, tetapi tadi ya, setelah kita lihat ya kadang-kadang ada kesalahan tidak terasa baru ketahuan setelah kita cermati kembali. Nanti akan saya share ulang, mungkin yang dulu kelihatan salah akan saya hapus ya, biar tidak menimbulkan kerancuan. Atau paling enggak nanti kalau kalian download dari yang file yang baru supaya tidak bingung nanti kok bisa begini, ternyata pada saat kuliah udah dikoreksi tapi enggak dikoreksi di filenya. Ya, kalau sudah enggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian dan kehadiran semuanya. Sudah ngisi daftar hadir ya? Nah, kadang-kadang ada yang enggak ngisi daftar hadir, sehingga kalau pas mau mau validasi itu saya kadang menanyakan ke yang bersangkutan langsung kalau punya nomor kontaknya. Kadang-kadang tanya ke ketua kelasnya, kadang-kadang enggak tanya ke mahasiswa yang lain. Ini kan masih ada waktu, tolong ya. Kelihatannya ada yang enggak hadir ya, karena hanya 25 ya. Mungkin ada 2 yang enggak hadir, tapi siapa coba? Saya bareng Niko, Bu. Satu di Facebook. Oh ya, Hasim sama Niko ya. Iya, Bu. Oh ya, oke, saya ada lagi yang bareng temennya. Enggak ada ya. Ada satu kali yang enggak masuk ya. Ya coba nanti saya cek dia. Kadang dia nulisnya di presensi. Ya ada, kalau enggak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan materi hari ini ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi Senin depan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.